Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sana BTV. Jumpa kembali bersama dengan kami di Ngota Ngobrol Prestasi. Dan hari ini sudah biasa ya, kita berdua Sana BTV. Di edisi kali ini akan ngobrol bersama dengan orang-orang yang keren banget, duta pendidikan. Waduh. Nah, tapi seperti biasa di Ngota saya tidak sendirian karena akan ada penjaga saya, enggak. Ada Bung Karno juga yang menemani. Halo Bung Karno. Halo, selamat sore pemirsa BTV. Selamat sore. Selamat siang. Selamat siang, pagi, siang, malam. Gitu. Pemirsa, kita ada dua orang dari putra-putri kampus yang sudah kita undang jauh-jauh. Wah, ini dia ada Alfarabi dan juga Priya Sajena. Nah, mungkin boleh perkenalan diri dulu mungkin ke pemirsa di rumah ini kesibukannya apa sekarang? Mungkin dari Priya dulu kali ya. Halo, perkenalkan saya Priya Sajena, saya berasal dari Curug. Di sini saya berkuliah di Universitas Bengkulu dengan program studi ilmu hukum dan sekarang saya di semester 6. Oke. Wah, lagi sibuk-sibuknya ya kayak Priya Sajena ini ya. Nah, di sebelahnya yang ganteng nih ada siapa nih? Halo semua, perkenalkan saya Alfarabi. Asal saya dari Musirawas Utara. Sekarang saya mahasiswa aktif di Universitas Bengkulu, tepatnya di Fakultas Pertanian. Sekarang saya di semester 4. Oke, berarti kalian berdua sama-sama dari Universitas Bengkulu. Wah, lagi sibuk-sibuknya berkuliah, menjadi duta pendidikan juga di putra-putri kampus. Wah, keren banget. Nah, mereka berdua ini adalah winner ya, pemenang dari putra-putri kampus tahun 2024 yang mana diselenggarakan baru-baru banget ya, baru sekitar beberapa minggu yang lalu, 10 Februari. Ya, dan sudah terpilih dan akan melanjutkan tongkat estafetnya, nanti akan menjadi duta pendidikan. Gimana rasanya mengemban tugas sebagai duta pendidikan? Yang jelasnya nggak senang ya dapat diberi amanah menjadi winner, tetapi amanah ini lumayan berat dan harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang penuh ke depannya. Tapi Bung Karno pernah dengar nggak ada yang namanya putra-putri kampus sebelumnya? Pernah denger dan pernah pengen ikut coba, tapi sampai sekarang belum nyoba sih karena kebetulan udah keburu selesai kuliahnya. Tapi mereka keren banget ya. Padahal putra-putri kampus tuh nunggu ada Bung Karno di situ. Iya, pengen ada penerus duta pendidikan atas nama Bung Karno gitu ya. Oke. Baik. Wah, seru ya. Ini dalam serangkaian kegiatannya mereka berhasil menjadi pemenang. Kalau boleh tahu kalian udah ikut mulai dari seleksi sampai pemenang itu udah dari kapan sih? Kira-kira rentangnya tuh berapa bulan? Itu dari Januari ya daftarnya. Iya, Januari itu dari daftar online, kemudian seleksi sampailah tanggal 10 kemarin itu berarti. Oke, dan kebetulan juga di tentang waktu itu juga waktu libur kampus ya. Jadi kalian juga bisa banget nyempetin waktu. Tapi kan kalian bukan asli Kota Bengkulu ya? Dari Curug, dari Musirawas betul ya? Jauh-jauh kalian kuliah menjadi duta kampus. Sebenarnya sih apa yang kalian pengen sih dengan ikut putra-putri kampus ini? Kalau dari Abi sendiri sih Kak, motivasinya ikut putra-putri kampus ini yang pertama ingin menambah relasi sih, menambah pengalaman, serta juga pengetahuan yang mana Abi ketahui bahwa pageant seperti ini tuh nggak akan aku dapatkan di masa perkuliahan gitu. Otomatis sangat membantu untuk kita mencari relasi untuk peluang kedepannya, seperti itu Mbak. Iya, karena memang ya dengan tema kita hari ini juga pendidikan dasar sukses masa depan ini mereka juga duta pendidikan nih Bung Karno. Jadi mereka orang-orang yang membuat program dan sebagainya untuk biar pendidikannya tetap berjalan dengan baik. Oke, sebelumnya bagaimana sih kalian kok jadi winner? Karena kebetulan nih aku juga pernah ikut ajang pageant ya. Itu ada masa apa itu? Kepo banget ya. Itu ada masa karantinanya atau gimana kemarin? Dan bagaimana sih kalian? Apakah ada perasaan ini banyak banget pesertanya, banyak banget saingannya, aku harus ini, apakah harus tampan, harus cantik, begitu mungkin ada? Sebenarnya sih kalau untuk proses itu cukup lumayan panjang dan menguras tenaga juga sih Kak. Yang mana di sini pertama dari awal seleksi itu peserta yang daftar itu udah banyak banget gitu. Kurang lebih dari 12 universitas ya kalau nggak salah yang ada di Provinsi Bengkulu yang ikut mendaftar. Untuk prosesnya itu tahap seleksi, habis itu
pembagian finalis. Kebetulan ada 30 pasang finalis kemarin. Setelah itu ada juga masa prakarantinanya Kak. Sebelum kami melaksanakan karantina ada prakarantinanya. Yang mana pada itu menurut Abi sendiri merupakan suatu hal yang baru. Yang mana di sana kami tidak hanya dilatih tentang pendidikan, tetapi tentang budaya juga. Budaya Bengkulu seperti tari. Itu Abi baru pertama kali gitu mencoba hal itu. Jadi merupakan kesan yang sangat menarik gitu. Habis prakarantina dilanjutkan dengan karantina gitu. Oh, berarti pada saat karantina kalian juga ada tes bakat kayak gitu ya? Iya benar. Tes bakat. Oke, kalau ngomong-ngomong kalau Priyani, bakatnya apa kemarin yang ditampilin? Pria tari Nari, Dayak. tari Dayak. Coba kita mulai sekarang. Enggak ya. Oh, kemarin nari Dayak ya, tarian khas Kalimantan. Kalau Abi? Kalau Abi kemarin nyanyi Kak. Nyanyi. Kebetulan kemarin nyanyi lagu pop, judulnya Hilang Tanpa Bilang. Hilang tanpa gitu. Oh, Pak, aku lihat nih Abi kemarin tampil pada saat unjuk bakat kayak gitu ya? Iya. Di Taman Budaya. Oh, Iya, iya. malam bakat ya. Malam bakat. Bakatnya. Oke, keren banget. Oke, berarti so far proses kalian dari seleksi sampai Februari 1 bulan itu prakarantina dan karantina ya. Oke, kalau prakarantina itu ngapain sih sebenarnya? Itu kami kemarin prakarantina itu latihan koreo untuk ditampilkan di malam karantina itu 4 hari. 4 hari doang. Karantinanya 4 hari, dilanjutkan karantinanya lagi juga 4 hari. Nah kalau di karantina itu kami mendengar pemateri, kemudian pemateri, terus kami dengar sponsor juga gitu, terus malamnya dilanjutkan latihan koreo. Berarti memang lebih banyak kegiatan materi ruang seperti itu ya kalau karantina ya. Materi apa aja? Public speaking kah? Iya, materi public speaking, kemudian beauty class. Beauty kelas. Apa sih yang paling menarik pas lagi kalian karantina? Ada nggak? Kalau hal yang paling menarik sih mungkin dari sistem kekeluargaan sih kalau yang Abi dapatkan, yang mana di karantina kemarin kami benar-benar dilatih untuk saling kompak. Jadi itu nggak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan, kebetulan kemarin kami kan dipasangin gitu Kak, ada pasangannya, saling bantu antar pasangan gitu agar nggak ada yang telat, nggak ada yang ada masalah, pokoknya saling rangkul gitu. Untuk pasangan ikut putra-putri. Iya, nanti kita cariin lewat BTV Kampus. Oke, sama BTV, tentunya kita akan kembali di Ngota Ngobrol Prestasi setelah yang satu ini tetap bersama kami di Ngota Ngobrol Prestasi. Sobat BTV masih bersama kami di Ngota Ngobrol Prestasi bersama dengan aku Puspa dan juga Bung Karno, bersama dengan narasumber kita yang spesial kita undang dari Putra Putri Kampus, ada Alfarabi dan juga Pria Sajena ya. Tadi sempat cerita mereka berdua gimana proses mereka seleksi, prakarantina, karantina sampai akhirnya mereka menjadi pemenang dari Putra Putri Kampus, winner dari Putra Putri Kampus. Nah, kalau ngomongin tentang kalian yang sekarang sudah menjadi duta pendidikan, nah sudah ada selempangnya juga nih, Putri Kampus dan juga Putra Kampus mengemban beban ini menjadi duta pendidikan. Tapi sebenarnya kalau dari perspektif kalian sendiri, kalau kita ngomongin pendidikan ya, apalagi di Bengkulu deh, kita nggak usah ngomongin Indonesia dulu, yang di Bengkulu dulu khususnya, sebenarnya apa sih yang membuat kalian tertarik untuk menjadi duta pendidikan ini? Apakah pendidikan di Bengkulu seburuk itu kah, atau seperti apa? Dari siapa dulu? Abi dulu atau Pria dulu? Boleh, Abi dulu. Boleh. Kalau dari pandangan Abi sih pendidikan di Bengkulu sudah bagus sih Kak. Cuma kalau alasan Abi ikut duta pendidikan untuk lebih memotivasi sih teman-teman semua bahwa pendidikan itu sangat penting, terutama di pendidikan perguruan tinggi. Yang mana pendidikan perguruan tinggi itu bisa menghantarkan kita ke jenjang yang lebih serius lagi, menuju masa depan yang cerah. Mungkin banyak sekali sih pandangan orang yang memandang bahwa tidak harus berpendidikan untuk menjadi orang sukses, tetapi pendidikan itu bisa mengantarkan kita ke jalan kesuksesan seperti itu. Alangkah baiknya jika itu Iya, ditunjang dengan pendidikan ya. ya. Kalau menurut Pria gimana? Kalau menurut dia sih pendidikan, mengapa dia memilih menjadi duta pendidikan dan mengikuti Putra Putri Kampus itu, pertamanya dia termotivasi juga ya, melihat kalau teman-teman dia mengikuti duta-duta lain, terjun-terjun lain itu sangat menambah wawasan gitu.
Jadi dengan pria sekarang lagi berpendidikan juga dan menurut pria juga apa sih putra putri kampus ini sebagai duta pendidikan, sehingga pria secara tidak langsung itu mengikuti bagaimana dan membantu menaiki pendidikan yang berkualitas di Provinsi Bengkulu ini. Oh, jadi begitu. Luar biasa, ini keren banget ya. Oke, menurut Pria dan juga Abi, untuk ajang pageant yang ini duta pendidikan, bagaimana sih cara ngaturnya? Tadi kan ada karantinanya juga dan itu di sana belajar tari dan lain-lain. Itu bagaimana ngatur waktunya sih? Kan ada perkuliahan dulu juga mungkin masih kuliah kan semester 6 lagi sibuk-sibuknya juga. Itu bagaimana cara ngatur waktunya kalian berdua? Kalau pria dulu. Pria dulu. Kalau dengan pria sih dengan buat skala prioritas ya. Jadi kita membuat mana nih yang penting. Jadi kita membuat mana yang penting itu untuk dalam jangka pendek dan panjang. Jadi fokus kita itu tidak terpecahkan untuk tujuan yang relevan. Kemudian kita itu bisa membuat sistem waktunya, jadwal waktunya. Jadi enggak berantakan kegiatan yang kita ikuti. Jadi prestasi, jadi kegiatan organisasi terlaksanakan dan putar ini berkuliah juga terlaksana. Jadi seimbang ya. Iya, Oke, kalau menurut Abi sendiri gimana cara ngatur waktunya supaya seimbang prestasi dan juga kuliah kamu? Kalau menurut Abi sih yang paling penting yang pertama itu ada kedisiplinan diri. Yang kedua adalah komunikasi, Kak. Setelah kita bisa mengatur disiplin diri kita baru bisa menjalankan suatu komunikasi. Dengan cara komunikasi dengan teman, misalnya kan ada waktu yang bertabrakan, yang mana Abi bertabrakan antara mata kuliah dan penugasan. Nah, itulah pentingnya komunikasi dan relasi. Yang mana teman-teman kita itu juga bisa menunjang, bisa membantu kita untuk melakukan segala aspek kebutuhan kita. Jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang rugi dari kita, seperti itu. Oke, berarti emang disiplin dirinya yang penting banget gitu kan ya, Bi ya. Ini keren. Kalau Pria tadi ngomongin tentang jadwal yang diatur ya, berarti ya kalau Abi sendiri tentang kedisiplinan ini yang memang kemauan diri sendiri ya, Bi ya. Benar. Antara mau atau tidaknya melakukan kegiatan organisasi ataupun juga kuliah. Wah, ini mungkin banyak juga yang mengalami nih. Mungkin kalian juga sempat mengalami sebenarnya apa ya, kayak kebingungan pada saat kuliah pengen ngapain gitu ya. Apakah dari SMA sudah memilih ntar mau ikut putra-putri kampus, kan nggak mungkin juga ya. Tapi untuk kalian sendiri nih, mungkin ketika masuk ke perguruan tinggi, kuliah atau kampus gitu, kalian ekspektasi kalian tentang kampus itu seperti apa sih? Abi deh. Kalau ekspektasi sih sebenarnya semasa SMA Abi itu udah kepikiran gitu, mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Cuma kemarin itu masih agak bingung karena posisinya kan Abi kan di provinsinya Sumatera Selatan, Kak. Mau ngambil di Unsri atau di Unip. Kebetulan kemarin Abi itu daftar dua-duanya dan lulus keduanya gitu. Wah. Jadi yang posisinya itu Unipnya yang pertama kali keluar gitu. Jadi Abi pikir ya udahlah, udah ada kesempatan yang pertama gitu kan, jadi langsung Abi daftar. Tapi setelah daftar ternyata lulus juga yang keduanya gitu. Kalau ekspektasinya sih dunia perkuliahan itu benar-benar sangat berbeda gitu, Kak, dengan menjadi seorang siswa. Yang mana dari sistem lingkungannya, secara berteman gitu, pokoknya beda banget dari sistem di sekolah-sekolah biasa gitu. Oke. Sangat beda gitu ya, apalagi kalau dari SMA ke kuliah itu kayak bakal jauh beda gitu. Jauh banget. Yang terjadi gimana setelah kamu lihat asli? Memang beda banget. Iya sih, beda banget. Dari secara kita bergaul dengan teman-teman, itu menurut Abi kuliah ini benar-benar dituntut untuk mandiri sih. Sebanyak apapun teman kita, ujung-ujungnya pasti kita ngerjainnya sendiri juga gitu. Tapi relasi juga sangat penting di kuliah ini, Kak. Oke, berarti emang dua hal itu penting juga ya, gimana kita membangun hubungan dengan orang lain, terus juga diri kita sendiri juga yang harus mandiri. Kalau menurut Pria gimana? Gadis curup. Kalau untuk pria sih ekspektasi saat perkuliahan itu sama-sama aja, dimana yang terasa beda dengan masa-masa SMA itu temennya. Karena temannya yang memang waktu kita kuliah itu dituntut untuk mandiri, yang dimana kita sekolah itu kan sama-sama keluar mainnya bareng gitu kan. Ini kuliah ada yang langsung pulang gitu. Itu terasa banget pertemanannya.
ketemu hal-hal yang bervariasi justru sebetulnya ya. Oke, nah ini jika kalian sempat bilang kan kalau untuk menjadi sukses itu bisa saja, tapi kalian memilih jalur kuliah ini biar menjadi batu loncatan. Tapi masih banyak kan orang-orang yang berstatement bahwa gak salah kuliah kalau ujung-ujungnya mencari info lamaran kerja gitu misalnya. Kalian setuju gak sih dengan pendapat kayak gitu? Kalau menurut saya sih penting atau tidaknya berkuliah itu termasuk tujuan masing-masing individu ya Kak. Karena banyak juga orang yang sukses tanpa gelar kuliah. Tapi menurut pria, pendidikan di perguruan tinggi itu sangat penting karena seringkali memberikan keuntungan seperti penambah wawasan, penambah pengetahuan dan jaringan sosial, serta merubah mindset yang kuno itu. Jadi ke lebih milenial mindsetnya. Lebih modern ya kalau kata orang sekarang ya. Oke, wah pemirsa, kita masih akan ngobrol bersama dengan Pri dan juga Abi ya. Berasa punya suami ya, namanya Abi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita masih akan ngobrol lagi, tetap bersama kami di Ngobrol Prestasi. Oke, Sobat TV kembali masih bersama kami di Ngobrol Prestasi. Baik, sebelumnya kita sudah ngobrol banyak banget kepada Abi dan juga Pria bagaimana proses mereka di pendidikan dan juga mengatur waktu mereka untuk menimbang dunia prestasi. Baik, kali ini tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana itu pandangan kalian tentang perkuliahan sebelumnya. Tadi kan sudah juga dibicarain masalah bagaimana sih pandangan setelah tamat SMA itu banyak yang bilang kalau nggak usah kuliah, kan banyak kok nggak kuliah juga sukses gitu ya. Tapi bagaimana sih kalau menurut kalian cara memberi semangat kepada anak-anak yang misalnya kelas 3 SMA dan yang akan meneruskan dunia perkuliahan supaya mereka tertarik untuk ikut terjun dunia kampus ke kampus gitu loh. Gimana? Kalau menurut Abi sih yang pertama yang paling penting adalah sosialisasi Kak. Yang mana satu kegiatan dari putra-putri kampus ini adalah mensosialisasikan kepada seluruh anak-anak muda tentang pentingnya pendidikan tinggi, yang mana mereka bisa dimotivasi dan diedukasi gitu, sehingga bisa menimbulkan rasa keingintahuan hal baru. Seperti yang kita ketahui sekarang, kebanyakan anak-anak muda itu tidak mau melanjutkan perkuliahan karena biaya, tapi mereka tidak tahu bahwa di perguruan tinggi sekarang sudah menyediakan banyak sekali beasiswa. Salah satunya Abi juga mendapatkan beasiswa bantuan dari pemerintah, itu sangat membantu sekali gitu dalam meringankan bayar UKT untuk kebutuhan sehari-hari juga. Benar banget ya, sebenarnya banyak cara ya. Iya benar. Kalau misalnya kita juga punya rasa ingin untuk berkuliah menjadi kan banyak kan. Nah kalian nih sudah menjadi bagian dari putra-putri akan melanjutkan tongkat estafet yang sebelumnya pernah dijalankan oleh duta-duta sebelumnya. Nah, program apa nih yang kira-kira akan dijalankan ke depannya dari kita ini? Kalau untuk program itu, jadi sebelum waktu kami pergi di sini satu individu itu membuat social project. Nah, di mana social project itu akan kami kerjakan untuk kedepannya untuk putra-putri kampus. Contohnya sendiri social project-nya yaitu tentang berkampanye, mengikuti oral kampanye untuk mendukung kesetaraan gender di dunia pendidikan. Jadi pria itu merencanakannya lewat Zoom meeting dengan mendatangkan foto dan pelajar pengalaman dan mendatangkan seperti MC itu, dan orang-orang yang mengikuti Zoom meeting itu mendapatkan sertifikat gitu. Karena menurut dia kesetaraan gender ini harus diedukasikan sejak dini karena dapat menghilangkan diskriminasi dan bias gender. Karena perbedaan perempuan dan laki-laki itu terpisah di lingkungan pembelajaran, proses pembelajaran dalam lingkungan. Kalau Abi ada social project juga berarti ya? Iya. Apa? Kalau Abi sendiri Kak kemarin memilih short project dengan judul Belajar Sambil Bermain bersama anak-anak jalanan yang ada di Kota Bengkulu. Karena Abi melihat masih banyak sekali anak-anak jalanan yang masih terlantar Kak. Menurut Abi ini suatu kami harus memberikan perhatian lebih kepada mereka tentang bagaimana untuk berpendidikan. Di sini Abi tidak langsung menunjukkan tentang bagaimana cara berpendidikan, tapi kami akan berusaha untuk menumbuhkan pendidikan karakter, yang mana bisa menumbuhkan skill dan soft skill mereka seperti itu. Oke, berarti social project yang kalian jalankan itu sudah pernah kalian rencanakan di awal ya sebelum benar. kalian menjadi pemenang ya? Iya. Oke,
Oke, wah keren banget. Berarti memang kalian ini social project-nya memang ketertarikan masing-masing gitu ya. Iya. Kayak Pria tertarik dengan kesetaraan gender, kalau Abi dengan anak-anak jalanan yang kurang dengan pendidikannya. Tapi sebenarnya kalau dijalankan untuk di Bengkulu sendiri, kira-kira akan berjalan berkelanjutan kah? Atau seperti apa kalau kalian untuk menjalankan program ini? Kalau dari Pria, Ini akan berkelanjutan. Jadi kami tuh yang 15 pasang itu kami akan gantian saling membantu untuk menjalankan proyek ini beberapa tahun dengan mensosialisasi daerah-daerah pedalaman maupun kota. tapi kalau pria kayaknya lebih mudah karena memang kalau misalkan kita ngomong tentang kesetaraan gender di tingkat pendidikan, kita nggak ngomongin tentang anak-anak lagi tapi secara umum ya. Nah ini yang challenge lebih banyaknya adalah Albi nih, anak-anak jalanan yang notabene mereka adalah di jalan dan mungkin bermain dan sebagainya yang mungkin memang kurang dengan pendidikan tadi. Kiat-kiat kamu untuk melaksanakan social project kamu ini nanti gimana? Mau menjalankan? Apakah kamu yakin dengan social project kamu ini akan berkelanjutan? Untuk social project saya sendiri itu kami usahakan akan berkelanjutan ketika itu ada target, dan kami juga difasilitasi dari segi sumber daya manusianya dan juga dari bantuan teman-teman semua. Abi juga berharap banyak bahwa social project ini akan berjalan terus karena ini sangat memberi dan mendukung dampak positif bagi anak-anak yang ada di Kota Bengkulu untuk mengakses dan mengajari mereka bahwa pentingnya pendidikan seperti itu. Nah, baik lagi kita ngomongin tentang pendidikan tadi yang memang di setiap tahunnya kita selalu punya inovasi hal-hal baru yang untuk meningkatkan pendidikan ini sendiri. Tapi kira-kira kalau dari kalian sendiri, menurut kalian apa sih yang sekiranya perlu diperbaiki dan kira-kira harapan ke depannya seperti apa? Mungkin dari Pria dulu. Dan itu masih rendahnya literasi. Jadi angka literasi itu masih sedikit sekali minatnya, sering tidak membudayakan literasi. Jadi dengan kita memanfaatkan media sosial, dengan menyediakan platform digital, dengan mengadakan tema-tema membaca dan memilih buku-buku dengan topik yang menarik lagi, sehingga itu kedepannya diharapkan anak-anak pemuda itu bisa membudayakan literasi lagi, jadi untuk minat lagi berkembang. Kalau Abi gimana nih? Kalau Abi sih lebih ke mengubah mindset dalam diri kan. Berpikirlah yang baik tentang pendidikan, karena pendidikan tidak selamanya bisa menyelamatkanmu, tapi pendidikan akan mengantarkanmu ke jenjang yang lebih sukses. Jadi menurut Abi, apalagi sekarang kan negara Indonesia itu menyediakan visi untuk Indonesia emas di tahun 2045, yang mana peran pendidikan dan anak muda itu sangat penting dalam upaya mewujudkan hal tersebut. Jadi semakin banyak anak-anak muda yang berkuliah di perguruan tinggi, maka semakin menjadi fondasi untuk negara Indonesia menjadi lebih maju lagi. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan, pemirsa, ini tidak semua tentang pendidikan formal di sekolah, tapi bagaimana pendidikan dari dalam keluarga, lingkungan, dan peran-peran kita di sosial itu adalah sebuah pendidikan juga. Dan bagaimana kita membuat pendidikan ini dan menumbuhkan anak bangsa dan bisa mewujudkan Indonesia emas ke depannya. Terima kasih untuk Pria dan juga Abi ya, keren banget. Semoga bisa menjalankan estafet duta pendidikan dengan sangat baik di Provinsi Bengkulu pastinya. Terima kasih, saya Puspa Sekara Romdan. Saya Bung Karno beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BNT. Beke.